berjumpa lagi bersama saya Ibu Ovi di kelas Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini Ibu tidak sendirian nih. Ibu ditemani oleh rekan Ibu. Silakan memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Taslia, biasa dipanggil Ibu AA. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas masih tentang teks laporan percobaan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Kali ini kita akan membahas apa, Opi? Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah teks laporan percobaan. Jadi setelah menyimak video ini, kalian dapat menganalisis teks laporan percobaan dan kaidah kebahasaannya. Langsung saja kita akan bahas untuk materi pertemuan kali ini mengenai struktur teks laporan percobaan. Dalam struktur teks laporan percobaan itu ada dua. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua uraian. Untuk pernyataan ini sendiri isinya mencakup apa aja sih Bu? Biasanya kan tuh ya dalam sebuah laporan harus ada objeknya, ada tujuannya juga. Di pernyataan umum ini terdapat judul dan tujuan. Judul berada pada bagian pertama, memberikan gambaran awal kepada si pembaca. Ketika melihat judul, maka kita akan mempunyai gambaran tentang isi dari teks tersebut. Paham ya anak-anak? Harus paham ya Bobi? Insya Allah paham. Kita lanjutkan anak. Selanjutnya untuk struktur teks yang kedua, uraian. Ya. Dalam uraian itu terdapat 4. Yang pertama ada alat dan bahan. Ya. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah. Yang ketiganya ada hasil. Dan yang keempat ada kesimpulan. Ya. Untuk alat dan bahan, ya, di sini maksudnya dalam percobaan kita sudah menentukan akan melakukan percobaan apa. Nah, di situ kita tentukan alat-alatnya atau bahannya apa saja. Ya. Misalkan untuk alat ada misalnya gunting, terus pisau, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian bahan Bobi, bahan air, terus lem, kertas, ya, dan sebagainya. Nah, itulah salah satunya, pokoknya contohnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Langkah-langkah berarti yang kedua ya, Bu. Iya, langkah-langkah. Langkah-langkah itu berarti urutan kegiatan yang akan kita lakukan dalam percobaan yang akan kita lakukan. Nah, itu berarti urutannya itu harus urut atau berurutan dimulai awal sampai akhir. Tidak boleh awal dulu, akhir dulu, awal lagi gitu. Iya, pokoknya harus nanti jika kita melakukan sebuah percobaan, langkah-langkahnya itu harus urut, tidak boleh diacak, dan apabila diacak bisa gagal gitu ya Bu ya, maksudnya percobaannya bisa gagal. Anak-anakku, nah, dalam pernyataan umum setelah judul itu ada tujuan, ya. Tujuan dalam hal ini itu sesuatu yang hendak dicapai melalui percobaan tersebut atau percobaan yang akan kita lakukan. Kita lanjutkan ya Bu. Ya, siap. Selanjutnya berarti yang ketiga, hasil. Hasil yang mana itu berarti merupakan hasil atau bagian akhir dari suatu percobaan, sesuatu yang telah dilakukan, ya atau diperoleh dari sebuah percobaan tersebut atau yang telah dilakukan kita. Kemudian hasil yang telah dicapai, yang tentunya telah bergantung ke dalam langkah-langkah yang telah diselesaikan atau yang telah dicapai sebelumnya. Nah, berarti kalau kita memang melakukan langkahnya sesuai dari awal sampai akhir, urutan maksudnya urutan, otomatis hasil dari percobaan yang kita laksanakan itu akan tercapai. Jadi intinya
dalam melakukan sebuah percobaan itu harus urut ya, jangan dibolak-balik atau acak ya. Terakhir berarti kesimpulan Ya. Nah, dalam kesimpulan itu berarti terdapat dari pendapat akhir yang berdasarkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Gitu. Coba kita buat contoh kalimat, kesimpulan ya. Misalnya ternyata dengan bahan yang murah dan yang ada di sekitar kita bisa membuat hand sanitizer sendiri dengan mudah. Tentunya murah ya Bobi. Ya, nah itu, jadi itu merupakan contoh kesimpulan. Ya. Paham ya anak-anak ya mengenai struktur teks laporan percobaan yang telah kita bahas. Strukturnya Ibu jelaskan lagi ya sama Bobi. Berarti struktur dari teks laporan percobaan itu ada dua. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua ada uraian. Baik anak-anak, masih semangat kan ya? Ya. Materi selanjutnya akan Ibu jelaskan yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya. Bisa kalian lihat pada buku paket halaman 24 sampai dengan halaman 25. Ya. Nih, kalian bisa lihat. Kaidah kebahasaan yang pertama ada aspek umum, ya, memperkenalkan aspek umum atau generik, aspek yang memiliki makna atau cakupan yang lebih luas. Contohnya kata umum kendaraan, ya, umum itu kendaraan. Kata khususnya, contohnya Bu Mobil bisa, motor, ya, terus misalnya mamalia bisa, ada unggas juga. Unggas berarti kata khususnya ada burung, ayam dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adanya kata tugas. Ya, kata tugas di sini kata yang memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai dengan konteksnya. Ya, jadi makna kata tugas tersebut akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Ya, contohnya bisa kita lihat pada halaman 18, yaitu pada bagian 4 poin H ya. Poin H di situ ada kalimat yang seperti ini. Memasukkan pewarna makanan ke dalam botol air mineral bekas. Ya, jadi di sini kata tugasnya itu memasukkan pewarna makanan. Nah, bahwa kalimat ini menggunakan kata tugas itu ada awalan ke. Ya, ada ke. Nah, jadi kalimatnya lebih jelas. Kata tugasnya lebih jelas karena dikaitkan dengan kalimat. Selanjutnya yang kedua adanya kata tugas, ya, menggunakan kata tugas. Maksud kata tugas di sini kata yang memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai dengan konteksnya, sehingga makna kata tugas tersebut akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Ya, contohnya bisa kita lihat pada halaman 18 ya Bu. Ya. Bagian keempat, ya, dari keempat prosedur atau cara kerja poin H. Ya, baik Ibu bacakan untuk poin H. Memasukkan pewarna makanan ke dalam botol air mineral bekas. Nah, di sini ada kata depan ke. Kata depan ke di sini bisa dikatakan sebagai kata tugas karena dihubungkan atau dikaitkan dengan sebuah kalimat. Ya. Yang selanjutnya menggunakan atau terdapat kalimat aktif. Ya. Kalimat aktif di sini maksudnya kalimat yang subjeknya
biasanya nih kalimat aktif itu kan dalam sebuah kalimat ada subjek, predikat, dan objek. Nah, untuk predikatnya, untuk kata kerjanya itu biasanya menggunakan atau bertimbuhan me atau ber. Melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu contoh kalimatnya untuk yang tidak berawalan misalnya lari, terus makan, minum, kata aktif ya, kata kerja aktif misalnya Amir makan bakso. Terus untuk contoh kalimat aktif yang menggunakan kata kerja yang berimbuhan me, contohnya Bu Ovi memakai baju berwarna putih. Nah, jika kita ubah menjadi kalimat pasif, ya, jadi bisa diubah menjadi kalimat pasif berarti baju berwarna putih dipakai Bu Ovi. Gitu. Jadi cirinya itu untuk kalimat aktif menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja yang menggunakan awalan me dan ber. Ingat itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya yang keempat adanya uraian kegiatan. Nah, maksudnya uraian kegiatan di sini uraian kegiatan yang terdapat pada langkah-langkah atau cara kerja. Ya, kata kerja di struktur teks laporan percobaan itu. Contohnya nih Bu bisa memberikan contoh? Ada di halaman 8 ya Bu Op ya di sini. Coba kita lihat. Kalian juga sambil membuka ya di buku paketnya ya. 18 ya? Maaf ya 18 ya Nak ya. Tetap dibuka di halaman 18 ya Bu. Nah ini sudah ya. Di poin F ya. Selanjutnya mengisi kedua botol air mineral bekas yang sudah dipotong dengan air secukupnya. Menurut kalian uraian kegiatannya itu yang menunjukkan itu uraian kegiatan itu kata apa? Kata selanjutnya. Ya. Di sini tuh bukan kata bilangan tapi menunjukkan urutan. Ya. Paham ya, anak-anak ya? Oke, mau dilanjut? Lanjut ya Bu. Lanjut lah, masih semangat ya, harus semangat dong. Oke, yang berikutnya, yang kelima yaitu terdapat kata benda. Kalau kita mendengar kata benda pasti langsung ingat benda, misalnya kursi, meja, rumah dan lain-lain. Padahal kata benda itu tidak hanya benda berwujud benda, tapi orang, manusia, tumbuhan, hewan itu juga benda. Ya, bisa disebut benda. Contohnya, contoh kalimatnya ya tadi itu, misalnya tanaman, pacar, air, terus daun, batang, hewan mamalia, ya itu bisa dikatakan kata benda yang termasuk kata benda. Bukan hanya meja, kursi, lemari, ya, betul Bu Aa, tidak hanya berwujud benda aja. Ada penghapus, papan tulis, meja, kursi dan lain sebagainya. Tapi orang, manusia, binatang, termasuk tumbuhan, iya termasuk pengertian itu, konsep atau pengertian juga termasuk ke dalam kata benda. Ya. Baik, yang selanjutnya istilah teknis. Nah ini ya, kalau kita melakukan sebuah percobaan itu, kalau dalam mata pelajaran itu biasanya ada di pelajaran IPA. Ya, di IPA itu biasanya ada istilah-istilahnya, ada istilah nama lainnya ya, ada istilah fisikanya, kimianya dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali contoh kata atau istilahnya. Kalian bisa lihat pada halaman 17 ya. Laporan praktikum jaringan silem. Dibacanya silem apa silem ini? Silem. Ya. Nah, itu kata silem, terus ada kata trakein,
ya ada apalagi ini bahasa-bahasa di biologi ya Bu sepertinya ya, Carter. Ya, terus apa pipa panjang itu istilahnya kapiler, itu merupakan contoh dari istilah teknis ya. Yang terakhir nih biasanya disertai dengan foto, gambar, diagram dan lain sebagainya. Sebagai mungkin di dalam percobaan itu kita membandingkan, misalnya membandingkan kadar vitamin C dalam jeruk, misalnya dalam jeruk apa aja nih jenisnya, ada jeruk lemon, ada jeruk peras, ada jeruk mandarin, ada jeruk nipis. Nah di situ bisa menggunakan diagram untuk perbandingannya begitu ya. Itulah tadi struktur teks kebahasaan, teks laporan percobaan. Nah untuk supaya kalian mudah menghafalnya, karena ini kan ada 7, Ibu buatkan jembatan keledai atau akronim supaya kalian mudah mengingatnya tampilannya. Aduh susah nih, harus agak mundur ya. Tua kebelah foto ya. Tua kebelah foto. Ini aneh sih, tapi semoga saja bisa membantu kalian dalam mengingat kaidah kebahasaan dalam teks percobaan. Di sini untuk aspek umum, tua, tu-nya kata tugas dan a-nya kalimat aktif. Kebelah, di sini untuk kegiatan, b-nya untuk kata benda, lah-nya untuk istilah teknik, dan fotonya itu untuk disertai foto, diagram dan lain sebagainya. Gitu. Semoga apa yang kita berdua sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Jika ada yang kurang paham, silahkan kalian bisa tanyakan di komentar di bawah ini. Ya. Bu A, sudah mungkin cukup ya. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Ovi dan Bu A sampaikan untuk pertemuan kedua. Ya. Sampai berjumpa di pertemuan